Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Yang nomor 1. Jika A tambah B tambah C tidak sama dengan 0 dan X sama dengan A per B tambah C sama dengan B per A tambah C sama dengan C per A tambah B, maka nilai X adalah. Nah, kalau untuk mencari penyelesaiannya ini, kita harus menjabarkan atau memisahkan satu-satu persamaan yang dikasih tahu di dalam soal ini. Artinya begini, yang pertama, A per B tambah C sama dengan X. Maka dari sini kita peroleh nilai A-nya sama dengan B tambah C dikalikan dengan X. Nah, yang kedua, B per A tambah C sama dengan X. Maka dari sini kita peroleh B-nya sama dengan A tambah C dikalikan dengan X. Yang ketiga, C per A tambah B sama dengan X. Maka dari sini kita peroleh C sama dengan A ditambah B dikalikan dengan X. Nah, kemudian ketiga pernyataan ini kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah A tambah B tambah C sama dengan, nah sekarang perhatikan yang ini, mereka sama-sama dikalikan dengan X. Yang ini juga sama-sama dikalikan dengan X. Nah, berarti boleh kita sederhanakan dalam kurung B tambah C ditambah, sekarang yang ini A tambah C, kemudian ditambah A tambah B dalam kurung X. Nah, berarti ini sama dengan, nah sekarang perhatikan, A tambah A sama dengan 2A ditambah B tambah B sama dengan 2B. Kemudian C tambah C sama dengan 2C dikalikan dengan X. Nah, mereka masing-masing punya 2, maka si 2 itu bisa kita keluarkan. 2 dalam kurung A tambah B tambah C dikalikan dengan X. Yang ini bisa kita coret dengan yang ini. Nah, berarti kalau ini kita coret hasilnya sama dengan 1. Sama dengan, di sini tinggal apa? 2X. Maka dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 1 per 2. Ini dia jawabannya. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Jika A dan B memenuhi 91 per A dikali B 2 per 5 sama dengan 40, maka nilai A tambah B sama dengan titik-titik. Nah, yang ditanya adalah nilai A tambah B. Nah, yang dikasih tahu di soal itu hanya satu persamaan. Kalau seandainya dua persamaan bisa kita selesaikan dengan cara eliminasi ataupun substitusi atau lain sebagainya. Nah, berarti dalam menyelesaikan soal ini kita harus perlu pemahaman dan juga trik untuk mencari A dan B-nya. 91 per A dikalikan dengan B 2 per 5 sama dengan 40. Nilainya harus 40. Nah, berarti si B ini harus kita misalkan menjadi suatu angka. Misalnya saya ambil si B ini sama dengan 1. Berarti 9 kali 1 itu sama dengan 9. Masih terlalu jauh dengan 40. Nah, kemudian si B ini kita misalkan sama dengan 2. Maka 9 kali 2 sama dengan 18. Masih kurang cukup untuk mendekati 40. Berarti si B ini harus kita misalkan sama dengan 4. Kenapa kita ambil 4? Kenapa enggak 5 misalnya? Karena 9 kali 5 sama dengan 45. Udah lewat dari 40.
Nah, berarti B sama dengan 4 ini kita substitusikan ke persamaannya. 91 per A dikalikan dengan 4, 2 per 5 sama dengan 40. Nah, kemudian yang ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti A kali 9 sama dengan 9A ditambahkan 1 per A dikalikan dengan 5 kali 4, 20 tambah 2, 22 per 5 sama dengan 40. Nah, 40 dengan 22 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya 11. Di sini dia 20. Nah, 11 ini kita kalikan ke 9A tambah 1. Maka hasilnya adalah 99A ditambahkan dengan 11 per A kali 5 sama dengan 5A sama dengan 20. 5A ini kita kalikan ke 20-nya. Maka hasilnya adalah 99A ditambah 11 sama dengan 5A kali 20, 100A. 11 sama dengan 100A. Yang ini kita pindah ruaskan, 99A ini. Maka berubah menjadi negatif 99A. Berarti 11 sama dengan A. Nah, kita sudah memperoleh A itu harus 11 dan B itu harus 4 supaya hasilnya sama dengan 40. Jadi A tambah B, 11 tambah 4 sama dengan 15. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Jika 3A tambah 4B per 2A kurang 2B sama dengan 5, maka nilai A pangkat 2 tambah 2B pangkat 2 per 2AB sama dengan titik-titik. Nah, menyelesaikan ini, persamaan ini harus kita jabarkan dulu. Berarti 3A ditambah 4B sama dengan 2A kurang 2B-nya kita kalikan dengan 5. 10A dikurang 10B. Maka kita samakan variabelnya. Berarti dari sini negatif 10B-nya pindah ruas ke kiri. 4B tambah 10B sama dengan 3A-nya pindah ruas ke kanan. 10A kurang 3A. Maka ini hasilnya adalah 14B sama dengan 7A. Sama-sama dibagi 7. Maka 2B sama dengan A. Ini sudah kita peroleh suatu pernyataan 2B sama dengan A. Maka 2B sama dengan A ini kita substitusikan ke soalnya. A pangkat 2. Maka ini sama halnya dengan 2B pangkat 2 ditambahkan 2B pangkat 2 per 2 dikali A. Berarti ini 2B. Kemudian dikalikan dengan B. Sama dengan 2B pangkat 2 itu sama dengan 4B pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2 per 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti ini 4B pangkat 2 sama dengan 4B pangkat 2 tambah 2B pangkat 2 sama dengan 6B pangkat 2 per 4B pangkat 2. Berarti ini bisa kita coret. Maka hasilnya sama dengan 6 per 4. Ini dia jawabannya. Ups, ternyata tidak ada di pilihan gandanya. Nah, kita cross check soalnya. Perhatikan yang ditanya ini. Kemungkinan si 2 ini tidak ada. Nah, ini salah ketik. Kalau si 2 ini tidak ada, maka hasilnya adalah 2B pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2 dikalikan dengan AB. Si 2 ini kita anggap nggak ada ya. AB-nya 2B dikalikan dengan B. Maka hasilnya ini sama dengan berapa? Ini 4B pangkat 2 ditambah dengan 2B pangkat 2, 6B pangkat 2
per 2 B pangkat 2 ini kita coret 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, jawabannya ternyata sudah ada yang C. Nah, berarti si 2 ini salah ketik. Paham ya? Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Diketahui XY tambah 2X tambah Y sama dengan 10. Jika X dan Y bilangan bulat positif, maka nilai minimum X tambah Y adalah. Nah, perhatikan soal ini. Dikatakan dalam soal adalah X dan Y-nya bilangan bulat positif. Dan yang ditanya nilai minimum. Berarti kita perlu pemahaman soal dan juga analisis soal. Kalau bilangan bulat yang positif, tetapi dia minimum, itu adalah angka 1. Artinya gini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah kalau X-nya sama dengan 1. Kemungkinan yang kedua itu adalah Y-nya sama dengan 1. X sama dengan 1 ini kita substitusi ke persamaannya supaya memperoleh nilai Y. Nah, kita tulis dulu persamaannya. XY tambah 2X tambah Y sama dengan 10. Maka kita substitusi X yang sama dengan 1. 1 kali Y hasilnya Y. Ditambah 2 kali 1, 2 tambah Y sama dengan 10. Nah, jadi 2 ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, kemudian si 2 ini kita pindah ruaskan. 2Y sama dengan 10 kurang 2, 8. Berarti dari sini kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 8 bagi 2, 4. Nah, yang ditanyakan X tambah Y. Berarti X tambah Y sama dengan X-nya 1, Y-nya 4, maka hasilnya 5. Inilah nilai paling minimum kalau X-nya sama dengan 1. Berarti kita tulis dulu persamaannya. XY tambah 2X tambah Y sama dengan 10. Kita substitusikan Y sama dengan 1. Maka X kali 1 X tambah 2X tambah 1 sama dengan 10. X tambah 2X sama dengan 3X. 1 ini kita pindah ruaskan sama dengan 10 kurang 1, 9. Maka X-nya sama dengan 9 bagi 3, hasilnya 3. Nah, artinya X tambah Y itu sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Berarti ketika Y sama dengan 1, itulah yang menjadi nilai minimum daripada X tambah Y. Berarti jawabannya yang D. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Jika X tambah 1 sama dengan Y, maka hasil dari Y kurang X pangkat 2017 tambah X kurang Y pangkat 2016 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan yang ditanya ini, kita terlebih dahulu mencari Y kurang X itu berapa, kemudian X kurang Y itu berapa. Nah, pernyataan di soal X tambah 1 sama dengan Y. Maka untuk mencari kedua ini, pernyataannya harus kita jabarkan. Artinya, X tambah 1 sama dengan Y. Yang kita cari adalah Y kurang X. Berarti kira-kira si X ini pindah ruas ke kanan. Nah, jadi 1 sama dengan Y dikurang X. Berarti ini sudah kita peroleh. Y kurang X-nya sama dengan 1. Kemudian X kurang Y. Berarti kira-kira dari pernyataan ini supaya sama dengan X kurang Y, maka si Y ini pindah ruas ke kiri dan si 1 ini pindah ruas ke kanan. Menjadi X kurang Y sama dengan pindah ruas negatif 1. Ini dia pernyataan yang kedua. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini sudah bisa kita kerjakan dengan cara gampang. Y kurang X itu berapa? 1. Maka ini 1 pangkat 2017 ditambah
X kurang Y itu sama dengan berapa? Negatif 1. Maka ini negatif 1 pangkat 2016. Nah, 1 pangkat 2017 itu sama dengan 1. Ditambah, kalau dia bilangan negatif, dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Nah, artinya negatif 1 pangkat 2016 itu tetap hasilnya sama dengan 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang CD sama dengan akar 8. CD-nya akar 8 dia di sini. Maka nilai X adalah titik-titik. X ini menyatakan suatu ukuran panjang. Artinya X ini harus positif. Nah, AD-nya dikasih tahu X tambah 1. Dan juga BD-nya dikasih tahu X kurang 1. Kalau untuk mencari X ini, kita akan menggunakan dengan cara cepatnya. Rumusnya adalah CD pangkat 2 sama dengan AD dikalikan dengan BD. Inilah yang merupakan rumus cepatnya. CD-nya adalah akar 8 dipangkatkan 2 sama dengan AD-nya X tambah 1, kemudian BD-nya X kurang 1. Nah, berarti ini hasilnya adalah akarnya dengan pangkat 2-nya bisa kita coret, maka tinggal 8. Yang ini kita kalikan, X pangkat 2 dikurang 1. Ini sudah pasti ya. Yang ini perkaliannya berasal dari A kurang B, A tambah B ini sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Berarti si negatif 1 ini pindah ruas ke kiri, maka dia berubah jadi tambah. 8 tambah 1 sama dengan 9. Sama dengan X pangkat 2. Maka dari sini kita peroleh nilai X-nya. X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3 dan negatif 3. Nah, karena X ini menyatakan suatu ukuran panjang, maka kita ambil X-nya yang positif. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang C. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 7. Kuadrat dari suatu bilangan bulat disebut bilangan kuadrat. Jika X adalah bilangan kuadrat, maka bilangan kuadrat setelah X adalah titik-titik. Nah, dalam menyelesaikan soal ini kita perlu menganalisis soal dan juga pemahaman kemana arah tujuan soal yang diminta. Artinya begini, kalau misalkan suatu bilangan bulat itu si A, kalau ini saya kuadratkan, maka akan menghasilkan suatu angka, misalkan X. Si X inilah yang merupakan bilangan kuadratnya. Nah, kalau kita tarik contohnya ke suatu angka, misalkan 3, suatu bilangan bulat, saya kuadratkan sama dengan 9. 9 inilah yang merupakan bilangan kuadratnya. Si 3 inilah yang merupakan bilangan bulatnya yang dikuadratkan. Begitu maksudnya. Nah, berarti bilangan kuadrat setelah 9 ini angka berapa? Itu pemahaman atau aplikasi soalnya. Berarti kayak gini kita buat. Kita hilangkan dulu pangkat 2-nya ini. Berarti kita akarkan. Supaya hilang pangkat 2-nya. A sama dengan akar X. Ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan ini, yang ini kita tambahkan 1. Sama dengan akar X tambahkan 1. Kenapa dia ditambahkan 1? Misalnya kayak gini. Kita kembali ke contoh ini. Bilangan kuadrat setelah 9 itu angka berapa? Angka 16. 16 itu sama dengan berapa pangkat berapa? 4 pangkat 2. Nah, perhatikan di sini 3, di sini 4. Maka ditambahkan 1 si 3 ini kan? Nah, ini juga sama konsepnya, ditambahkan 1. Kalau ruas kiri ini kita tambahkan 1, si ruas kanan ini juga harus kita tambahkan dengan 1. Maka kita kuadratkan selanjutnya.
Karena yang ditanya bilangan kuadrat. Nah, ini juga harus kita kuadratkan. Nah, maka ini sama dengan, kalau kamu merasa bingung mengkuadratkan ini, kamu boleh buat kayak gini. Akar X tambah 1 dikalikan dengan akar X tambah 1. Boleh kayak gini. Nah, ini sama dengan berapa? Akar X kali akar X, X. Akar X kali 1, akar X. Ditambah 1 kali akar X, akar X. 1 kali 1, 1. Maka hasilnya adalah X ditambah akar X tambah akar X, 2 akar X ditambahkan 1. Boleh kayak gini. Tapi boleh juga kamu langsung kuadratkan. Sama hasilnya. Nah, artinya apa? Bilangan kuadrat setelah X itu adalah X ditambah 2X ditambah 1. Itu dia jawabannya. Maka pilihannya yang C.